sekalian. Selamat sore. Selamat sore, selamat datang di pelatihan Excel sesi 2. Hari ini kita bahas tentang operator logika dasar. Nah, di sini saya Valentino Rizali selaku pemateri, dan hari ini saya membawakan namanya Owen, mahasiswa IE21. Nah, ini Owen akan bantu istilahnya muter gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman ada masalah, bisa raise hand dan nanti Mas Owen bisa bantu secara langsung. Gitu. Ya, terima kasih. Ya. Baik, apakah sudah berhasil mengakses PPT dan Excel-nya, Bapak Ibu sekalian? Lewat sini ya, Bitly materi State Planning Excel 2023, di download dulu PPT dan ininya, Excel-nya yang pertemuan 2 ini juga. Ya, sambil jalan mungkin ya, kita mulai. Ya, di sini untuk operator logika dasar, outline-nya saya buat sedemikian serupa. Yang pertama itu fungsi left, middle, dan right. Kemudian berikutnya ada edge lookup dan VLOOKUP. Ini satu paket, fungsinya sama tapi beda arah gitu. Kemudian masuk ke operator logika, diawali dengan and dan or, kemudian if dan ifs. Kemudian setelah itu nanti if dan sum kita kombinasikan menjadi sum ifs ini. Kemudian count dengan count dengan if itu kita sambung atau kita joinkan menjadi count if, atau nanti yang multi kondisi count ifs. Nah, pertama kita masuk dulu ke left, middle, dan right. Di sini fungsi dari mereka itu adalah ini. Kalau left itu mengambil sejumlah karakter dari kiri. Sejumlahnya ini bisa kita atur nanti mau berapa gitu. Kemudian temannya left adalah right itu sebaliknya mengambil sejumlah karakter dari kanan. Jadi ngitungnya kalau left itu beberapa dari kiri, kalau right dari kanan. Kemudian kalau misalkan yang diinginkan itu di tengah, itu kita bisa pakai middle. Middle itu mengambil sejumlah karakter di tengah. Nah, di sini komennya itu kita lihat untuk left itu sama dengan left. Jadi ini karena dia fungsi pasti diawali sama dengan left ini. Kemudian teks yang mau diambil ini ya, digitnya. Ini biasanya kita ambil satu sel gitu. Nah, kemudian titik koma, number underscore Charles itu maksudnya berapa yang mau diambil. Misalkan mau ambil 3 digit ya, masukkan angka 3. Kemudian kalau right itu kebalikannya, dia dari kanan sama dengan right X terus number of stars. Jadi right kita ambil beberapa dari kanan. Kemudian kalau middle-nya agak berbeda sedikit, dia X kemudian start num. Jadi keberapanya dari berapa sebanyak berapa. Startnya ini digit pertama yang diambil, kemudian num Charles itu berapa yang diambil, berapa digit yang diambil. Sebagai contoh misalkan left ini left selnya tertentu 4, jadi pada sel diambil 4 digit pertama. 4 digit pertama diambil. Kemudian kalau mid itu pada mid sel 43, artinya pada sel diambil mulai digit keempat sebanyak 3 digit. Jadi misalkan ada sel tulisannya Excel, kalau kita left 2 itu misalkan left, misalkan ini selnya C1 gitu. Ini 2, berarti yang diambil adalah 2 digit pertama dari kiri, berarti EX. Jadi munculnya nanti dia adalah EX. Kemudian kalau right dia tinggal ambil dari kanan, misalkan right C1 3. Itu nanti jadinya 3 yang paling belakang sel.
Nanti kalau mid, misalkan mid 2, berarti dari 2 ngambil sejumlah 3 misalkan. Berarti 1, 2, 3 XJ. Ya, jadi yang ini ada kekeliruan, pada sel diambil 4 digit pertama, di salah copy. Koma atau titik koma tergantung default laptop atau ya tergantung ininya ya, tergantung laptop atau komputer yang lagi dipakai. Misalkan itu biasanya kelihatan nanti kalau kita praktek kelihatan koma atau titik koma. Nah, kita coba dulu ya di Excel-nya. Silakan di Excel-nya itu di sheet pertama left, middle, right judulnya. Di sini sedikit ilustrasi dia adalah di sini ada beberapa kolom gitu ya, ada nama penumpang, kode tiket, terus ada jenis dan tahun lahir. Nah di sini kita baca keterangannya. Kelas itu mengacu pada 3 huruf pertama di kode. Jadi di sini kodenya hanya kolom E. Di sini kolom E, 3 huruf pertama kode tiket itu menunjukkan kelas. Jadi 3 yang paling pertama itu kelasnya. Gitu. Jadi misalkan ini penumpang atas nama Henny, 3 pertama kan EXC. Gitu. Nanti EXC itu berkorespondensi dengan nama eksekutif. Hanya si EXC hanya singkatannya aja. Tapi kita mau ambil si EXC ini dan taruh di kolom F. Nah maka dari itu karena dia pasti 3 pertama di kolom F kita bisa pakai left. Jadi di sini left kurung buka. Nah yang tadi yang harus diperhatikan itu koma atau titik komanya dilihat dari ininya ya. Ini kan sudah diberitahu sama dia. Left text titik koma num charge. Nah, jadi laptop saya itu titik koma harus. Nah, kalau di device Bapak Ibu koma berarti mesti ikut koma. Jadi sebenarnya Excel sudah yang beritahu kita apa saja yang mesti diinputkan. Dalam hal ini text dan number charge. Nah, di sini teksnya kan tentu saja kode tiketnya. Ini kemudian titik koma kan num charge. Nah, di sini kita lihat kelas mengacu pada 3 huruf pertama. Jadi ada 3 huruf pertama. Jadi di sini 3. Tutup kurung dan enter. Jadi akan muncul kode kelas Eko. Jadi dia nanti seharusnya Eko dan asosiasi ekonomi. Sekali lagi, karena 3 digit pertama kode tiket itu menyatakan kode kelas, jadi yang harus kita ambil untuk menyatakan kode kelas adalah 3 digit pertama, 1, 2, 3. Nah, supaya keambil hanya 3 yang dari kiri itu pakai left, teksnya apa? E4, Eko dan lalala ini, koma, titik koma 3. Jadi nanti 3 digit pertama langsung ambil, jadinya Eko. Nah, nanti bisa di-drag ke bawah untuk tahu semua. Nah, ini kalau di-drag ke bawah, BIMO dengan kode tiket EXC dan seterusnya ini kode kelas EXC. Ya, silahkan dicoba dulu gitu ya, untuk yang kode kelas. Udah semua. Tinggal kopi aja. Iya, tinggal kopi, tiket kan.
Kalau kita main video kemarin, kalau kita mau tetap sama misalnya kita saya rasa live pada bisa ya. Kemudian berikutnya itu mungkin setelah live write dulu kali. Kemudian jenis tiket itu mengacu pada huruf terakhir di kode. Jadi jenis ini adalah huruf terakhir. Misalkan Ariel kode tiketnya bla 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 belakangnya D, berarti jenis tiketnya D. Berarti kalau write kan dia sama dengan write belum buka yang mau dicek ini titik koma, karena yang pelunya hanya di terakhir berarti dia satu belum buka. Oke. Kemudian bisa di drag ke bawah. Sekali lagi karena dia ini jenis tiket itu hanya digit paling belakang, satu digit paling belakang berarti dia write E4 1. Kemudian untuk tahun lahir yaitu mengacu pada digit 4 sampai 7. Sini bisa dihitung digit 4-nya setelah echo ada 1998 berarti ini tahun lahir. Nah, kita memunculkan tahun lahir ini di kolom H4. Berarti dia kan karena dia di tengah berarti mesti pakai middle gitu. Tahun lahir itu sama dengan middle. Mid aja, mid kurung buka, teksnya berarti E4, start num berarti dia start di digit keberapa ya. Nah startnya kan digit keempat berarti kan. Setelah echo, EKO, terus 1, nah itu digit keempat, terus yang diambil sebenarnya 4, jadi num charge-nya 4 gitu. Kurung tutup, ya. Jadi nanti muncul Ariel itu tahun lahirnya tahun 1998. Nah ini tinggal di drag ke bawah. Ya yang middle ini requirement-nya lebih banyak daripada left sama right ya. Karena dia mesti tahu dulu start digit keberapa sama ajangnya berapa. Jadi harus hitung dulu nih digit pertama ini keempat. Jadi nanti mid E4 titik koma 4 sepanjang 4. Nah, gimana? Apakah ada yang masih belum bisa muncul hasilnya? Oke, saya lihat ada masuk bisa semua.
Oke, itu untuk yang left, mid sama right. Ya, tujuannya adalah mengambil beberapa karakter yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan fungsi yang lain, itu yang disebut VLOOKUP sama XLOOKUP. Nah, di sini mereka berdua itu sebetulnya tujuannya adalah menemukan informasi dalam tabel atau rentang. Nah, bedanya adalah kalau VLOOKUP itu datanya itu berbentuk kolom gitu. Jadi semacam ke bawah gitu. Atau seperti ini. Jadi kalau VLOOKUP itu untuk yang seperti ini. Jadi tujuan kita itu sebetulnya apa? Tujuan kita adalah kita mau ini di nama barang itu mau dicek diskonnya. Nah, sedangkan kita sudah punya data ini awalnya, nama barang beserta diskon-diskonnya. Nah, di sini baju kan diberi diskon 14%. Nah, kita maunya isi diskon ini dengan 14% gitu. Kemudian celana kita mau isi diskonnya 12%. Nah, supaya kita tidak perlu isinya manual, nah kita pakai VLOOKUP di sini. Kenapa VLOOKUP? Karena bentuk datanya itu turun ke bawah. Ini berpasangan dengan ini. Jadi intinya ini baju mau dikasih diskonnya. Nah, supaya tidak manual kita pakai VLOOKUP ya. Nanti Excel membantu mencarikan baju itu diskonnya sekian persen. Kemudian XLOOKUP itu kebalikannya, dia bentuk informasinya ke kanan mendatar gitu. Seperti ini. Jadi di sini domisili mau dicek, domisili Bandung dan lain-lain ini mau diberi lama pengiriman. Nah, data lama pengiriman itu ke kanan dia. Di Bandung 2 hari. Nah, tadi maunya di sini 2 hari. Di Jakarta di 1 hari. Nah, di sini karena datanya ke kanan ini, itu pakai XLOOKUP, VLOOKUP itu. Mereka berdua fungsinya sama, cuman satunya VLOOKUP ke kanan, VLOOKUP ke atas bawah gitu. Ya, vertikal dan horizontal. Makanya V sama H kan. Nah, di sini dia agak banyak input yang harus dimasukkan. Jadi, tapi jenis inputnya sama. VLOOKUP ini kurang lebih sama maksud saya. Jadi yang pertama itu adalah lookup value, di mana lookup value itu adalah sel yang ingin dicari informasinya. Sebagai contoh, sel yang ingin dicari informasinya adalah baju. Dan nanti dia dimasukkan pertama kali sel yang baju. Kemudian ada tabel array. Nah, tabel array itu tabel acuan. Tabel acuan itu adalah yang bawah ini. Keseluruhannya adalah tabel acuan. Dari ini nama barang sama diskon ini adalah tabel acuan. Jadi nanti baju itu mengacu pada tabel yang ada di sini. Jadi nanti tabelnya masih di blok semua gitu. Kemudian ada indeks num. Lengkapnya kolom indeks num sama kolom indeks num. Nah, itu adalah kolom atau baris keberapa yang memuat informasi. Informasi itu berarti misalkan yang diskon itu. Nah, di sini yang memuat informasinya kan diskon itu di kolom kedua, berarti nanti diisi angka 2. Begitu juga dengan yang ini, lama pengiriman kan di sini, berarti nanti diisi 2. Yang terakhir itu adalah range lookup. Nah, range lookup ada 2 pilihan, false dan true. False ini bisa juga diwakili oleh angka 0. False ini maksudnya adalah dia exact match atau harus tepat persis sama kalau misalkan yang dicari itu celana, yaitu harus benar-benar celana. Terus ada juga yang true itu approximate match, itu mendekati. Nah, tapi kayaknya kalau kita sehari-hari biasanya cari yang benar-benar exact pas, misalkan nama terus golongan jabatan bla 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 itu kan pasti exact match, makanya langsung pakai false atau null. Nah, itu 4 komponen yang mesti di input di VLOOKUP sama XLOOKUP.
Jadi mungkin bahaya ya dia. Tapi yang penting tahu ini maksudnya apa, dan seterusnya. Jadi saya sum up yang lookup value, sel yang ingin dicari informasinya, diklik, tabel acuan itu tabel informasinya, diblok semua. Kemudian kolom index num itu kolom atau baris keberapa yang memuat informasinya. Kemudian terakhir range lookup langsung isi false. Atau di laptop ada pilihan true false, klik false. Oke, kita coba lihat di Excel-nya. Di sini sekarang yang ini kita VLOOKUP dulu ya. Di sini kan baju mau diisi diskon dan seterusnya. Jadi ini VLOOKUP dulu. VLOOKUP. Yang pertama lookup value yang lagi ingin cari tahu informasinya yaitu baju berarti B4. Titik koma. Table array, masukkan tabel. Yang diblok nama barang sama diskonnya nggak usah diblok. Kita blok langsung baju dan diskonnya baju. Jadi dari baju sampai diskonnya ini diblok semua. Semua mesti diblok ya karena nanti ini akan dipasarkan dengan diskon. Diblok, jangan lupa dikunci. Karena nanti kan kita mau ngopi rumusnya, itu jangan lupa dikunci, dipencet F4 sehingga muncul seperti ini. Kemudian call index num itu posenannya di kolom keberapa. Nah di sini kan clear, hitungnya dari paling kiri ya. Informasinya itu ada di kolom kedua, berarti 2. Harus isi yang kedua di sini, di rumus. Karena dia ada di nomor 2. Kemudian, nah ini baru ada pilihan true or false. Nah ini langsung diklik yang false. Bisa diklik false-nya atau tulis false itu dengan huruf besar. Ini udah tinggal dikurung tutup dan enggak. Jadi keluar diskon baju adalah 14% atau 0,14. Nah masalah karena dia hanya bentuk desimal. Jadi kalau saya recap gitu ya, pertama kali VLOOKUP adalah lookup value itu yang lagi dicari informasinya baju B4, kemudian table array itu tabel acuannya, blok semua tabel informasinya, dan jangan lupa dikunci supaya nanti pas dari ke bawah nggak hilang. Terus 2 itu sebagai call index num. Baris kolom keberapa, kolom kedua. Yang terakhir itu range lookup-nya false biar persis. Ini tinggal di ke bawah. Nah, silakan bisa dicoba.
Mungkin jadi dijaga secara nulis kalau iya. Nah, kalau itu berarti bahasanya ini, tapi kita mengisinya berdasarkan kolom. Ini sama. Iya, berarti Jakarta ini pasangannya. Iya. Sini kan dia Iya. Jadi nggak masalah sih. Jelas kalau ada contoh. Kalau H Iya. Iya. Kan itu salah jadi yang penting iya waktu balik. Iya, soalnya di sini, asalnya di sini itu bisa. Nanti di minggu depan lihat yang beda. Oke, itu yang full lookup. Mungkin bisa sampai dicoba juga yang X lookup itu mirip. Jadi ini karena datanya ke kanan gitu ya, itu berarti X lookup. Domisili C2, table array-nya ini, F4, titik koma, row index num, soal ini ya row ya dia. Jadi baris keberapa yang ada informasinya baris kedua. Kemudian false. Di Bandung 2 hari dan kita lihat Jakarta 1 dan ya dan satu. Iya, itu edge lookup sampai lookup hanya sudut pandangnya aja yang berbeda. Oh ya, yang Wesen, silakan Pak. Yang Wesen. Selamat sore Mas Vale. Mas, kalau waktunya pakai false auto true gimana ya Mas ya? Kondisi false sama true-nya. Oke. Jadi false dan true itu bedanya begini Pak. Bisa dilihat di PPT saya juga. False itu kalau
exact match itu tepat sama posisi. Jadi harus tepat sama posisi, misalkan baju. Nah, terus benar-benar baju, nggak bisa meleset satu huruf pun gitu Pak. Kalau yang Kayak true itu approximate, misalkan di sini meleset sedikit bisa gitu, atau mendekati. Tapi kalau selama ini kita perlunya yang exact match langsung 0 gitu aja. kayak case sensitif berarti Mas ya? Gimana Pak? Kayak case sensitif gitu ya? Iya, jadi kalau yang exact itu benar-benar sama posisi nggak boleh ada error. Kalau approximate itu boleh sedikit error gitu. Oh iya, sip matur nuwun Mas. Ya, sama-sama. Iya, sedikit notes mungkin ya. Misalkan tadi baju itu ditambahin nomor gudangnya misalkan. Nah di sini yang gudang ini kan dia sudah lengkap ya. Terus baju titik koma ambil array-nya ini kunci. Nah di sini kan gudang itu di kolom ketiga 1, 2, 3 berarti nanti di situ all index num-nya 3 titik koma false. Jadi belum tentu informasinya itu persis di kanannya nama barang. Bisa aja informasi yang diinginkan itu beberapa kolom di kanannya. Nah itu harus diatur di kolom index. Jadi nomor 1. Jadi sekali lagi informasinya itu tidak mesti langsung di sebelahnya persis, tapi bisa aja di beberapa kolom di kanannya. Nah makanya ini mesti diatur indeks kolomnya ditambah. Jadi ya silakan Pak Ahmad Jibril. Ya Pak, saya mau bertanya, kalau begitu adakah contoh buat yang punya, yang nggak exact? Yang nggak exact ya Pak? Iya, saya ingin tahu aja contoh yang buat maksudnya nilainya nggak persis itu seperti apa atau penggunaannya seperti apa. Terima kasih Pak. Oh ya, siapa? Kalau boleh jujur sebenarnya saya belum nyiapin Pak yang itu, tapi kita coba ngawur ya Pak. Mungkin itu cocok kalau atau mungkin dicoba aja kali ya. Ini sebentar. Di sini temu mungkin ya. Terus nanti bajunya di awal gitu. Terus bajunya ini kita awal misalkan BAJ. Nah, misalkan gini. Oh, langsung sinyal tadi masih false. Nah, ini BAJX keliru dikit. Diskonnya masih betul. Nah, itu Pak contohnya Pak. Jadi keliru dikit. Berarti yang dimaksud itu kalau ada kesalahan tulis atau apapun, jadi bisa maksudnya bisa yang pilih yang mendekati aja gitu ya? Sebentar Pak. Ini jadi waktu contoh di bawahnya. Dihilangin. Berarti kan digitnya berkurang 1 nih Pak. Nah dia langsung NA langsung nggak bisa detect ya. Nah ini ini nggak bisa Pak. Nah ini masih nggak tahu dengan posisi Pak. Dia mengkoreksinya sebaik apa. Ini kan BAJA dia udah kacau ya. Nah itu Pak mesti dipelajari lebih lanjut dia koreksinya sejauh apa. Mungkin kalau bilangan kali bisa. Tapi justru saya belum punya contoh exactnya Pak. Oke. Terima kasih. Nanti saya coba dalami lebih lanjut. Ya. Mungkin di angka itu mungkin lebih bisa mengkoreksi itu. Cuman mungkin angkanya 17 kita masuk 18 masih bisa. Tapi itu pakai false semua Sebenarnya false, tapi yang saya ganti true baru D4.
yang bawah belum saya ganti, ini sudah nggak bisa. Masih boleh dengan X lokal itu. Jadi ini saya kembalikan baju. Nah ini U-nya lebih gede, masih bisa koreksi nih Pak. Tadi kan U-nya harusnya kecil, di sini U-nya kapital masih bisa dia. Nah, lokal itu. Saya pun ada. Oh ibu belum kasih kondisi C2. Kan acuannya kan dia nggak bisa baca ya. Siapa yang mau mencari tahu? Iya, makasih Mas. Ya nanti yang di live developer itu kode kelas bisa ini ya, bisa dijabarkan menjadi kelasnya. Jadi ekonomi, bis to bisnis, bisa dicoba pakai halo gitu. Mas yang X lokal Mas false ya? Oh dia false saja. Oh, Baik. Kalau VLOOKUP, XLOOKUP nggak ada masalah, kita lanjutkan ke N dan R. Nah ini salah dua operator logika. N itu kan dia dan gitu. Nah N ini itu artinya adalah kalau kita punya beberapa kalimat gitu, kalimat ini benar jika semuanya terpenuhi gitu, semua kondisi di dalam N-nya terpenuhi. Kemudian OR itu atau itu akan benar keseluruhannya jika minimal salah satu kondisi terpenuhi. Jadi misalkan untuk menjadi asisten di lab IE mesti mahasiswa IE dan minimal semester 5 gitu. Nah tadi logik pertama dia mesti anak IE, kemudian minimal semester 5. Dan itu harus benar kedua-duanya supaya N ini benar-benar. Kalau OR itu salah satu benar, salah satu kondisi terpenuhi sudah benar. Misalkan syarat untuk masuk, syarat untuk lulus adalah nilai, misalkan nilai ujian A minimal sekian atau ujian B minimal sekian. Nah itu salah satu terpenuhi ya sudah benar. Dan nanti N sama OR ini kita pakai nanti contohnya sekalian ya. Pertama yang if atau jika itu adalah operator logika untuk memberikan keputusan. Nah keputusannya itu nanti kita tentukan sendiri output jika memenuhi dan output jika tidak memenuhi. Sebagai contoh, misalkan di sini ada nama-nama siswa dengan nilai ini. Tujuan if itu adalah memberi keputusan dia lulus atau tidak lulus. Nah di sini kriteria minimal untuk lulus adalah 65 nilai. Jadi nanti kalau nilai math-nya minimal 65 kita beri hasil dia lulus, sebaliknya jika kurang dari 65 diberi hasil tidak lulus. Nah supaya cepat gitu kita pakai if. Nah di sini comment if-nya itu sederhana sama dengan if kurung buka. Nah di sini ada beberapa yang mesti diisi. Pertama condition, itu kondisinya dulu. Dalam hal ini kondisinya adalah jika sel ini lebih dari sama dengan 65, maka nanti outputnya apa? Nah, output jika memenuhi ini adalah
jika kondisinya terpenuhi. Atau dengan kata lain jika minimal 65 di sini ketikan lulus gitu. Lulus dengan tanda petik karena lulus itu adalah sebuah kalimat gitu. Jadi dia mesti dikasih tanda petik kemudian langsung titik koma yaitu output jika tidak memenuhi. Yaitu jika tidak lebih besar sama dengan 65 apa yang muncul yaitu tidak lulus. Nah, ini mungkin kita coba dulu ya di Excelnya yang if basic ini. Kita ke yang di sini ini itu minimal lulus adalah 65. Jadi kita mulai sama dengan if kurung buka. Nah, condition atau di sini namanya logical test itu adalah kriterianya yaitu nilai netnya diklik D5 lebih besar sama dengan 65. Nah ini conditionnya yaitu ketika nilai netnya minimal 65 nanti mau keluarkan output apa. Titik koma. Nah di sini ada value if true maksudnya jika terpenuhi D5 lebih dari sama dengan 65 kita mau tulis apa? Nah, kita mau tulis lulus kan, jadi kita tulis tanda petik lulus ya. Ini tanda petik ya Bapak Ibu. Kemudian titik koma lagi adalah langsung value if false, yaitu jika tidak memenuhi ini kita mau kasih output apa? Outputnya tidak lulus berarti. Tidak lulus. Ini, nah, ini sebelum saya enter, saya recap. Yang kita mau adalah status lulus atau tidaknya dengan nilai minimal lulus adalah 65. Jadi sama dengan if nilainya D5 lebih besar sama dengan 65, titik koma lulus yaitu output jika memenuhi, titik koma output jika tidak memenuhi. Tinggal di enter, langsung 80 itu lulus. Dan langsung di-drag ke bawah, langsung dapat hasil yang nilai 60 ini nggak lulus, 75, 90 lulus dan 50 tidak lulus. Kalau tadi itu kan benar-benar manual banget ya. 65-nya kita inputkan di sini, terus lulus tidak lulusnya kita tulis. Nah di sini bisa juga divariasi atau lebih dimudahkan yaitu dengan di sini 65 ditulis dulu di sel D10, terus lainnya lulus dan tidak lulusnya ditaruh di C11 dan D11. Nah ini tujuannya apa? Ketika KKM-nya diubah gitu. Kalau misalkan KKM-nya diubah, kan kita misalkan KKM dinaikkan jadi 75. Nah di sini kan kita nanti harus ubah gitu. Nah di sini kalau mau lebih mudah gitu ya istilahnya, dia hanya mengubah yang D10 itu nanti kita variasi sedikit, 65-nya kita klik di sini di D10 kunci
Nah, gini dulu, saya kunci dulu. Nah, ini saya hapus. Jadi 65 itu kita ganti menjadi D10 dan dikunci. KKM-nya saya tulis di sini. Terus di enter lulus. Nah, di sini bisa dikerjakan juga. Itu lulus dan lulusnya nggak perlu di absolut ya? Nggak usah. Kalau udah pakai petik itu pasti lulus, tidak pasti lulus terus tulisannya. Nah, nggak perlu. Dikunci itu kalau hubungan sama sel gitu. Karena kalau selnya nggak dikunci dia turun. Nah, di sini berarti D10 itu 65. Nah, nanti semisal suatu ketika ini KKM entah bisa naik bisa turun, misalkan naik ke katakan 70 gitu. Atau ya mungkin malah turun ya 60. Nah, kalau ini turun KKM-nya 60, yang netnya 60 dia jadi lulus. Nah, ini langsung berubah ketika ini diatur. Hanya variasi aja. Terus juga variasi kalau mau diatur ininya, lulus ini kan benar-benar diketik lulus gitu. Nah, ini bisa juga kita di sel tertentu, katakan C11 itu kita tulis lulus gitu, nanti langsung C11. Nah, di C11 tanpa petik ya, karena dia udah berhubungan sama suatu sel, tapi di sini mesti dikunci supaya tidak berubah. Terus tidak lulus itu di klik di D11, tidak lulus, kunci juga. Jadi kita akan pakai misal lagi ya. Iya. Jadi betul. Jadi nanti apapun yang berubah, jadi mungkin terima dan tidak terima, dia sudah ngikutin. Betul. Nah, ini tidak lulus di D11 kunci. Enter. Nah, nanti bisa aja ini lulus, tidak misalkan Terima dan terima. ya tidak diterima. Soalnya dia berubah sendiri. Nanti di sini di D11 atau C11 misalkan statusnya mau diganti terima tidak diterima ya nanti sini berubah. Dibandingkan kalau kita yang kali pertama kali nilai lebih besar sama dengan 65, terus petik lulus, petik tidak lulus itu kan repot ya. Kita diumusnya ini harus ubah kalau mau ada perubahan KKM atau perubahan status. Oke, itu untuk if. Nah, selanjutnya kita lanjut ke ifs yang ada S-nya. Ini istilahnya kayak ekspansi atau pengumuman dari if. Di sini kalau if yang tadi itu cuma satu kondisi kan, nilainya lebih besar atau lebih besar dari berapa. Kalau di sini ada beberapa kondisi yang mesti dipenuhi. Nah, sebagai contoh, misalkan lagi mau konversi nilai angka ke nilai huruf gitu. Misalkan di sini nilai A adalah X, nilainya lebih dari 80. Itu nilainya A. Kemudian ketika X-nya lebih besar dari 60 tapi kurang dari sama dengan 80, dia dapat B. Dan kalau kurang dari 60, dia dapat C. Nah, ini kurang dari 4. Nah, ini harusnya sama dengannya. Jadi kalau dia 60 nanti kalau belum ada sama dengannya, nanti nilai 60 nggak ada hasilnya. Jadi C itu adalah kurang dari sama dengan 60. Nah, ini kan kondisinya banyak, ada 3 gitu. Nah, di sini makanya kita pakai ifs yang ada S-nya ini untuk beberapa kondisi. Jadi komennya itu sama dengan IFS. Kemudian nanti per kondisi kita masukkan. Yang pertama kondisi 1, terus output jika kondisi 1 terpenuhi, terus titik koma lagi, lanjut di kondisi 2, lanjut di output jika kondisi 2 terpenuhi dan seterusnya.
Jadi dalam hal ini, contoh ini, condition 1 berarti X-nya lebih dari 80. Kemudian output jika terpenuhi itu tanda petik A, keluar nilai A. Kemudian condition 2 itu kan notasinya seperti ini. X lebih dari 60, tetapi dia X lebih dari 60 dan juga dia kurang dari sama dengan 80. Berarti ini kalau mau dikonversi seperti ini. X lebih dari 60 dan X kurang dari sama dengan 80. Nah ini supaya kan B itu mesti memenuhi depan dan belakang, atau memenuhi lebih dari 60 dan kurang dari sama dengan 80. Nah makanya supaya bisa jalan itu pakai N. Masukkan N, jadi jika X-nya memenuhi ini, kondisinya apa, yaitu B. Kemudian terakhir jika X-nya kurang dari sama dengan 60, output kondisi 3 itu adalah C. Nah itu if, jadi kondisinya ada banyak. Atau dia berupa pasangan. Jadi kondisi ini output ini, kondisi ini output ini, dan seterusnya. Nah ini juga bisa di-extend menjadi 4 atau 5 kondisi gitu. Misalkan kalau tentang nilai ada 10 tingkatan gitu, nanti bisa ifs-nya panjang banget. Itu nggak masalah. Oke, kita coba di Excel-nya di yang kanan ini. Nah, di sini mungkin kita cari total dulu, baru skor huruf. Di sini adalah komponen penilaian mata kuliah statistika. Ada beberapa tugas, kuis, UTS, dan UAS dengan masing-masing bobotnya adalah 20%, 20%, 25%, dan 30%. Nah di sini ada 7 siswa nomor 1 sampai 7 dengan nilai tugas, kuis, UTS, dan UASnya sebagai berikut. Nah ini cari dulu totalnya. Nah di sini diperhatikan bobotnya kan nggak sama, berarti karena bobotnya nggak sama, ini rumusnya mesti diatur ulang gitu. Yaitu kan tugas itu 20%, berarti nanti nilai tugas akan dikalikan 20%. Nah, 20%-nya sudah saya tulis 0,2 di sini. Nanti kita pakai I12. Ini kalau buka I12 bobotnya tugas dikunci dikali sama nilai tugasnya ini ditambah, kemudian kuis itu diberi bobot juga 20%, jadi ini J12 dikunci dikali sama nilai kuisnya 80. Kemudian UTS itu punya bobot 25%, berarti klik K12 kunci kali sama nilai UTS-nya 60 kurung tutup. Untuk UAS dia bobotnya 30%, klik L12 kunci kaliin sama nilai UAS-nya. Ya, jadi total itu maksudnya adalah sudah nilai akhirnya berupa angka, tapi dia tidak imbang gitu, bobotnya ada persenannya masing-masing. Kayak tugas itu dapat bobot 20%, berarti 0,2. Ini berarti nanti nilai tugasnya 75 ini kita kalikan 0,2, terus dikasih kurung dulu biar dia ngali dulu, kemudian ditambah sama nilai kuisnya 80 kali 0,2 ini kurungin lagi, tambah UTS itu 60 kali bobotnya, kurung lagi, terakhir tambah UAS kali bobotnya 0,3. Nanti itu ketemu nilai angka, nilai akhir berupa. Nah seperti ini. Nah ini nilai akhirnya berupa angka 73 dan di track seperti ini.
Nah, dengan demikian skor angkanya udah keluar di kolom M, tinggal kita konversi menjadi skor huruf dengan ini apa namanya, ketentuannya sebagai berikut. Ini saya tambahkan untuk nilai atau mungkin gini aja, kita ikut yang di Excel. Jadi ini gini, jadi biar kita nggak terlalu panjang di rumusnya, pakai yang di Excel aja. A itu lebih dari 80, B seperti ini, dan C seperti ini. Skor hurufnya sama dengan, nah ini kan multi kondisi ya, A jika bla bla bla, B jika bla bla bla, dan seterusnya. Kita pakai IFS saja biar cepat. If di sini muncul logical test 1. Nah, logical test 1-nya adalah totalnya lebih dari 80. Kemudian value if true, jadi jika benar apa yang dimunculkan adalah nilai A, tanda petik A. Terus titik koma, nah ini selesai buat A, yaitu jika nilainya lebih dari 80. Kemudian logical test 2 itu adalah untuk B ya sekarang. Nah, B itu kan X-nya antara 60 sampai 80. Nah, di situ kan ada dua kondisi, yaitu X-nya lebih kecil sama dengan 80 dan X-nya lebih dari 60. Makanya kita pakai N di sini. Langsung AND ya. Maaf, itu nggak usah sempat ya. Ini langsung AND M. Nah, M ini kan membahasakan si ini. Membahasakan si ini berarti yaitu totalnya lebih dari 60. Terus titik koma itu adalah kondisi kedua, yaitu totalnya kurang dari 80, kurang dari sama dengan 80. M-nya ditutup dulu. Nah, ini nanti cara bacanya adalah, ini membacanya berarti ketika M14 lebih dari 60 dan M14 kurang dari sama dengan 80, nanti keluarnya apa? Keluarnya adalah B. Dan ini keluarnya adalah tanda petik B. Gitu. Nah, yang terakhir itu kan X kurang dari sama dengan 60. Jadi total kurang dari sama dengan 60, keluarnya adalah nilai C. Cukup. Nah, ini kalau kita review, if yang pertama, jika M14 lebih dari 80, keluarkan A. Kondisi kedua, jika memenuhi ini, keluarkan B. Dan terakhir, jika memenuhi ini, keluarkan C. Nah, ini 73 adalah B. Sesuai ya, karena dia di rentangnya B. Tinggal di drag ke bawah, dan ya mau dicek sedikit bisa. Ini A, ini B, dan ada yang C juga. Bisa gitu ya? Nggak bisa, formulanya udah tentu. Nggak betul. Nggak ada loh. Oh. Ya udah nanti berarti pakai strateginya diubah, bukan IFS tapi namanya nested if. Sedikit mengubah. Oh bisa ya, di laptop saya. Oh bisa. Wah, perlu update. Pakai yang namanya nested if. Atau if besaran. Nah ini nested if ini harusnya ada. Karena nested if itu nanti sama dengan if, komennya sama dengan if. Cuma fasilinya aja berubah. Agak lebih runyam kalau soalnya IFS tuh enaknya IFS tuh tiap kondisi bisa ada pasangannya gitu. Nah kalau nested if itu agak sedikit berpikir.
kenapa nggak ada rekornya karena belum diupdate software. Bisa jadi. Jadi dia belum dapatnya fasilitas Excel Iya. baru ya. Apanya? Rumus yang ini, nah, ini mau diulangin dulu nih. Oh ya. Soalnya if-nya belum tentu ada. Nested, pakai nested ini Pak. Diulangin. Ini saya hide dulu. Kalau nested if tetap if. Jadi kita ulangi ya. Kalau nested if itu berarti komanya tetap if, cuma nanti value if false-nya if lagi gitu. Jadi di sini awalnya tetap 14 kalau lebih dari 80 itu harus A. Terus titik koma. Nah, value if false-nya itu dikasih if lagi gitu. If-nya adalah n x-nya x. Ini lebih dari 60 titik koma 14 kurang dari sama dengan 80 kurung. Nah, ini hasilnya adalah B. B besar ya. Ini. Jadi ini maksudnya begini. If besaran itu fungsinya sama kayak if, cuman ini versi lamanya gitu istilahnya. If jika 14 lebih dari 80 kasih nilai A. Nah, setelah yang lebih dari 80 itu kan masih ada dua cara lagi kan, yang B sama C. Nah, padahal if itu kan kondisi nilai jika benar sama nilai jika salah. Nah, nilai jika salahnya itu if lagi gitu. Ada if lagi, yaitu kondisi kedua sekarang. If ketika 14 lebih dari 60 tapi kurang dari sama dengan 80, keluarkan B. Makanya dia disebut besaran gitu. Jadi kayak di dalamnya ada if lagi, nah di dalamnya if lagi gitu. Nah di sini karena kondisi kita 3, if-nya cukup 2 karena yang di sini itu sudah mau terakhir nih, habis itu kan C, berarti nanti titik koma C habis itu. Ini titik koma C. Yang C nggak perlu di-if-kan karena dia udah paling terakhir, yaitu jika enggak yang depan, jika enggak yang ini, terus enggak juga yang ini, berarti pasti C. Ya, ketika nanti ada nilai D, C ini if lagi. Nah, terus yang mesti dihati-hati itu adalah jumlah kurungnya. Jumlah kurungnya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya, harus ada pasangannya. Nah, di sini udah dibantu pakai warna. Ini ungu, tutup, ini kurung buka ungu, ini kurung tutup ungu. Berarti sudah satu paket. Yang ungu aman. Kemudian yang merah, ini merah, buka, ada tutupnya. Nah, tinggal yang belum ada yang paling pertama, yang warna hitam ini mesti kurung satu lagi. Nah, ini yang paling rawan adalah kurungnya tuh kadang kurang, kadang kelebihan. Nah, cara gampangnya lihat warnanya. Kalau sudah tiap warna ada pasangan buka dan tutup, berarti benar. Tapi kok saya jadi juga ya Berarti ininya sudah jadi dia baca langsung membaik. ini kan saya dulu kalau Excel kan semua ada pasangan nggak boleh warna. Tadi satu lupa nggak tapi kenapa jadi kok ini kan ini pasangannya Kalau enggak dia nanti muncul peringatan kurang atau kalau dia pintar langsung Iya betul.
ini kita sudah manual ya. Iya. Tapi nanti kalau kita pilih yang ini besar dan berapa ini kita bisa kita belum ini itu bisa ya. Oh, kalau lebih dari 80 nggak bisa ini 80. Yang ini Oh, lebih. Yang dikunci 80 yang dikunci KKM. Kalau dikunci seperti KKM aja. Tapi nggak bisa lebih dari 80 langsung dikunci. Iya belajarnya kan tentu dia bisa. Iya. Iya. Iya, bisa kan. Oh iya, Iya, if-nya saya pakai. Belum lihat sama minggu depan. Iya. Ya, saya mohon maaf tidak menyangka beberapa masih belum bisa mengakses ifs. Gitu. Tapi ya kalau nggak bisa ya pakai if yang nested ini sudah pasti bisa ya, karena komennya ini tinggal di ya drag ke bawah. Ya, saya mohon maaf tidak mengecek semuanya bisa ifs. Dan lagi ya if yang nested salahnya. Oke, kita Mas coba diposisikan tadi Excel dong. Objek sebelumnya yang ini Bu. iya. Kalau ini bisa ya, untuk hari ini operator logikanya kita pakai N dulu, kemudian contoh yang OR untuk minggu depan. Jadi minggu depan akan digabungkan N sama OR. Ya, jadi yang sekarang tuh apa namanya yang basic dulu. Oke, section terakhir itu adalah pergabungan count if, terus ada yang ini yang if ini saya nggak tahu ini bisa atau enggak di tempat Bapak Ibu, tapi yang penting kita count if dulu. Nah ini di sini dia menggabungkan fungsi count, yaitu menghitung banyaknya sel. Nah dan if itu ada untuk kriterianya. Tujuannya adalah menghitung banyaknya sel yang memenuhi kriteria pada suatu range. Nah di sini komennya sama dengan count if, lalu ada dua input, range dan kriteria. Range itu adalah bagian yang mau dihitung, kriteria adalah salah satu kriteria yang kita inginkan. Sebagai contoh itu dibandingkan di gambar ini, itu kita misalkan mau menghitung ada berapa jenis barang yang tulisannya sampo. Jadi di kolom jenis barang
itu mau dihitung yang ada sampo itu berapa sel gitu. Nah, nanti dia pakai count if karena kita kan perlu hitung sampo itu ada berapa. Nah, sebagai contoh di section count dan sum itu ada beberapa hal. Di sini count if sampo ya sama dengan count if suruh buka. Nah, range-nya itu jenis barangnya. Ini kita kunci aja. Kemudian yang mau dihitung kan sampo gitu. Nah, di sini kan sudah saya siapkan sampo di H8. Jadi yang diklik H8-nya aja. Yang perlu nulis tanda kutip itu sampo. Di sini muncul 3. Berarti ada 3 jenis barang yang namanya sampo. Ini disebut count if, yaitu hitung jika bla bla bla. Nah, jikanya itu kita kondisikan. Nah, yang pertama range-nya itu adalah kolomnya mana yang mau di apa namanya, yang sebagai acuannya ini. Terus kriteria itu apanya samponya. Ini kemudian kata gigi dan seterusnya ini karena tadi sudah pakai H8, nanti waktu ditarik ke bawah di sini jadi H9 ya. Kan saya nggak kunci, saya tidak mengunci, makanya waktu di-drag ke bawah dia H9, nanti H10 dan H11. Jadi itu pasta gigi ada apa? Sabun ada 2, kondisioner ada 3. Nah, sudah sesuai. Itu yang count if. Dan ini yang selanjutnya karena ada count if. Nah, saya nggak tahu di Excel-nya ada nggak count if? Ada. Di komputer dan laptop Bapak itu ada ya? Oh, ya. Nah, kalau count if itu mirip kayak if dia kriterianya bisa lebih dari 1. Misalkan itu sampo yang ukurannya besar. Nah, ini kan kriterianya 2. Konteksnya ini sampo besar. Buka. Nah, mungkin lihat Excel dulu. Nah, sorry, kita belum lihat strukturnya. Kalau count ifs itu berpasangan ya. Range 1 kriteria 1, range 2 kriteria 2 dan seterusnya. Nah, range 1 itu adalah bagian pertama yang ingin dihitung. Kriteria 1 adalah kriteria pertama yang diinginkan. Kemudian range 2 adalah bagian kedua yang ingin dihitung. Dan kriteria 2 adalah kriteria 2 yang kita inginkan. Jadi nanti berpasangan. Yang pertama blok dulu yang jenis barang, terus kriteria pertama sampo, kemudian berikutnya jalan ke ukuran, blok lagi dan klikan yang besar. Jadi ini sampo berukuran besar ya. Nah, kriteria lain 1 berarti si jenis barangnya. Ini nanti mungkin nggak usah kita kunci dulu. Titik koma kriteria 1 itu sampo. Titik koma. Nah, ini kan sekarang di size-nya ya, itu blok ukurannya, terus titik koma besar. Jadi ini nanti
bacanya dulu Excel kita minta adalah untuk menghitung pada yang ini shampoo ukuran besar itu ada berapa sel. Jadi tapi dia hitungnya bagi-bagi tugas. Itu yang pertama kriteria dan range 1 itu untuk jenis barangnya, kemudian kriteria dan range 2 untuk ukuran. Ini tinggal di. Nah, tadi shampoo berukuran besar ada dua buah di A76 dan A71. Itu untuk count ifs. Jadi kondisinya ada lebih dari satu. Itu banyaknya barang yang yaitu shampoo yang ukurannya. Kemudian kalau selanjutnya itu adalah yang sum. Ada dua juga, sum if dan sum ifs. Nah, yang sum if itu adalah menjumlahkan semua sel yang memenuhi kriteria tertentu pada suatu range. Jadi misalkan mau jumlahkan semua stok shampoo gitu misalnya. Nah, ini kan shampoo itu ada di sini. Itu yang mau dijumlahkan sekarang stoknya. Ini dijumlahkan stoknya gitu. Yaitu 25, 32 dan 12. Nah, ini pakai sum if jumlahkan jika memenuhi kondisi. Nah, strukturnya itu sama dengan sum if range itu bagian yang ingin dijumlahkan, berarti si numeriknya ini. Kemudian yang sum range ini bagian range-nya bagian yang ingin dijumlahkan, terus kriterianya adalah kriteria yang diinginkan. Dari range ini adalah shampoo-nya, jadi range-nya di sini di jenis barang, kemudian kriteria yang dimasukkan shampoo, terakhir itu sum range itu kuantitas yang ingin dijumlahkan. Nah, kuantitas berarti stoknya. Nah, ini kita coba untuk shampoo di Excel-nya bagian di sini mana? Jadi saya kita coba ya, yang ini sum if untuk shampoo. Jadi sum if buka range-nya, range untuk shampoo itu adalah jenis barang. Ini kita kunci aja biar nanti bisa berguna untuk selanjutnya. Titik 2 kriterianya adalah shampoo. Tinggal klik si L8 terus titik koma, sum range itu range yang ingin dijumlahkan, yaitu stoknya. Ini di blok lagi. Nah, jadi kalau dibaca kita mau menjumlahkan semua shampoo gitu. Jadi sum if komponen pertama itu adalah kolom jenis barangnya, terus dengan kriterianya yaitu shampoo, dan yang terakhir adalah stok, kolom stoknya. Itu adalah yang ingin dijumlahkan. Mungkin ini saya kunci juga yang kolom ini. Saya kunci supaya pas di drag. Jadi shampoo ada 69, 25, 32 dan 12. Ini ya, 59. Ini jumlahkan 9. Ada 69 shampoo, kemudian misalkan dihitung pasta gigi ada 72. Sekarang saya selesaikan dulu ya sampai sini. Pasta gigi 72 dan seterusnya. Terus terakhir yang sum if juga ada variasi sum ifs-nya untuk menjumlahkan sel yang memenuhi beberapa kriteria. Komennya itu sum if seperti ini. Sum ifs terus range 1 itu. Jadi ini kita mainnya per ini ya, per kriteria.
kriteria pertama range-nya mana dulu, terus kriteria satunya, kemudian sum range 1, terus yang kedua itu ke kriteria kedua range-nya, kriterianya sama sum-nya. Nah, sum range-nya itu kuantitas yang ingin dijumlahkan. Di sini kan kalau misalkan kita mau mencari yang shampoo ukuran besar, berarti nanti ada dua, yaitu shampoo untuk kriteria pertama, besar untuk kriteria kedua, dan kuantitas yang dijumlahkan akan sama, yaitu kolom stok. Gitu. Jadi nggak masalah. Jadi sebelum ke programnya, shampoo besar ini kan ada 32 tambah 12, yaitu 40. Nah itu yang kita mau cari, nilai 40. Ini ya kan shampoo ukuran besar, dia sum ifs kurung buka. Nah, yang pertama kali diinginkan adalah sum range-nya. Jadi ini kriteria range 1, jenis barangnya, titik koma. Di sini minta kriteria 1 shampoo, titik koma. Kriteria range 2 berarti ukurannya, dan ini kriterianya besar, klik dan 15 cukup, dan dia menjadi 44. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Di sini kita Excel sudah cukup membantu, dia memberi bantuan kita harus isi apa. Nah, sum range itu kolom stoknya, jadi yang ada stoknya, kemudian baru titik koma kriteria range 1 itu untuk kolom yang ada kriteria 1, kolomnya itu adalah yang jenis barang, kemudian titik koma kriteria 1 itu apa? Shampoo, klik shampoo di sini, titik koma kan ukuran itu ada di kolom C di blok, terus titik koma yang ini size yang besar, dan nanti tutup dapat 40. Ini sampo besar, diskon besar. Kayak program. Jadi cuma ada beberapa kode barang yang sama besar. Iya. Kalau itu ada berapa? Kalau soal tadi jumlahnya berapa? Iya. Ada berapa? Kalau menggunakan bagi kan nggak mungkin sampai 100. Iya. Besar. Iya.
Ya, ini sambil setelah sesi belajar dari training sesi 2 hari ini. Secara keseluruhan ada pertanyaan dulu mungkin dari Bapak Ibu sekalian.